pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah online GIT Cipaten pada pagi hari ini. Mari kita kumpulkan keluarga kita masing-masing. Kita akan mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Mari bersama-sama kita pujikan dengan pujian nomor 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Bait yang kedua. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya yang berkat kita dengan Roh Kudus ya Tuhan, berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan dunia. Kita akan mentapiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, kami mohon untuk bangkit berdiri. Ibadah ini akan terlaksana oleh karena pertolongan Tuhan kita yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan sungguh sangat besar di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan senantiasa mengasihi kita. Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama pada pagi hari ini kita memuji nama Tuhan. Nomor 457, bait pertama dan kedua. Ya Tuhan tiap jam memerlukan-Mu, Engkau-lah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Engkau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Bait kedua. Ya Tuhan tiap jam dampingi apapun, jikalau kau dekat, lenyap penggodaku.
Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kasihanlah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ketika kita terapkan di dalam kehidupan kita, seperti inilah jiwa kita. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, dan jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oleh karena itu marilah bersama-sama kita berdoa dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Engkaulah Allah yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Perkenanan pada pagi hari ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami mengakui bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah, serta berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini, dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami mempersembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Berita pengampunan dosa. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Amin. Kita pujikan nomor 387, bait pertama. Heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Dia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita buat gereja kita, buat bangsa dan negara kita, juga buat rekan-rekan kita yang saat ini sedang mengabdikan diri di dalam bidang medis dan juga semua karyawan di rumah sakit. Kita akan berdoa untuk kehidupan jemaat dan perekonomian jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menaikkan doa ini, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian nomor 460, bait pertama dan 2. Jika jiwaku berdoa kepada Tuhanku,
bersama-sama kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka pada pagi hari ini kami bisa memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Ini semua bukan karena kebetulan, namun karena roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu, buat pemeliharaanmu ya Bapa. Sungguh besar Tuhan kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menyatukan hati kami. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan kiranya Engkau berkenan mendengarkan doa-doa kami. Dengan iman kami berdoa ya Allah, untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mari Bapa Engkau berkati bangsa kami Tuhan. Berikanlah damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Kalau saat ini bangsa kami sedang mengalami keprihatinan dengan adanya COVID-19 ini Tuhan. Sehingga semua masyarakat harus mengikuti himbauan pemerintah Tuhan. Oleh sebab itu Bapa kami berdoa ya Tuhan. Sekalipun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan berkenan mendengarkan doa kami, berkati bangsa kami Tuhan, berkati hamba-hamba Allah yang duduk di dalam pemerintahan, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin sebagai Wakil Presiden, demikian juga Bapak Ibu para anggota menteri. Mari Tuhan kiranya Engkau berkati beliau semua. Tuhan tambahkan hikmat marifat dari surgawi. Tuhan pakai sehingga semua yang mereka putuskan dan mereka kerjakan, dan juga kebijakan-kebijakan yang telah mereka putuskan, kiranya Tuhan berkati sehingga semua mendatangkan kebaikan untuk bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin daerah, dari gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, demikian juga RT, RW, dan semua yang turut ambil bagian Tuhan di dalam menjalankan pemerintahan bangsa ini. Demikian juga kami berdoa untuk Polri dan TNI, kiranya Tuhan berkenan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Kiranya segala sesuatu yang mereka kerjakan diberkati Tuhan. Terlebih saat ini Tuhan, bangsa kami sedang mengalami pandemi oleh karena COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkenan campur tangan memberkati. Berkati ekonomi bangsa kami Tuhan. Jauhkan dari keterpurukan ini ya Bapa. Berkati Tuhan semua masyarakat Indonesia. Berikan damai sejahtera. Cukupi semua yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Tuhan sendiri yang akan menolong bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ikut ambil bagian di dalam mengatasi COVID-19 ini, baik Polri dan TNI, baik relawan, terlebih Tuhan saudara-saudara kami yang menjadi garis depan, para dokter, para perawat, demikian juga semua karyawan-karyawan rumah sakit yang telah mengabdikan dirinya di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka, tutup bungkus selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Jauhkan dari virus COVID-19 ini, jauhkan dari semua yang mara bahaya akan menimpa mereka Tuhan. Sehingga semua saudara-saudara kami mengalami campur tangan Tuhan. Bapa Surgawi, secara khusus kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pekerjaan mereka di rumah sakit. Kami berdoa untuk anakmu Anggoro, untuk anakmu Natalia, Erna, Bustrianto, untuk anakmu Edo Jumain, demikian juga Puji Neng Tias, Agus, Mika, Wahyu, Ane, Agus Cahyono, Anis, Rina, Manda, Lina, Yana, Untari, Dwi, Ina, Neo, Eko, demikian juga Ibu Lia Irwan, Elsie, Ayub, Dian, Dera, Dedek, Rini, Andreas, Bambang,
Vita dan Triana, dan semua saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa, Tuhan tumpangkan atas mereka, tutup bungkus selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ketika mereka keluar dari rumah menuju ke pekerjaan mereka, kiranya perlindungan dari Allah boleh mereka alami, sehingga mereka boleh kembali pulang ke rumahnya, bertemu dengan seluruh anggota keluarganya, dengan penuh kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur di mana beberapa minggu yang lalu Tuhan, ada saudara-saudara kami yang terpaksa harus dikarantina. Kami mengucap syukur atas campur tangan Allah, sehingga mereka boleh kembali pulang, berkumpul dengan keluarganya. Tuhan, terima kasih. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami tetap yakin, kami tetap percaya bahwa Engkau yang kami andalkan tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa untuk seluruh perekonomian jemaat Tuhan. Mari Bapak, Engkau memberkati ekonomi rumah tangga jemaat-Mu. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati usaha mereka. Dan kalau saat ini ada saudara-saudara kami yang terpaksa tidak bekerja oleh karena pandemi ini. Demikian juga Tuhan terpaksa pekerjaan mereka tidak berjalan seperti biasanya. Kami doa di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau akan terus mencukupkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan aman melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menolong kami Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih di bangku pendidikan, yang saat ini terpaksa mereka belajar dari rumah saja. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat marifat dari surgawi, berikan Tuhan kepandaian, dan kiranya Tuhan tetap beri semangat mereka untuk belajar ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan, secara manusia ini mustahil. Di saat ada orang yang sudah bekerja, mereka harus kena PHK. Saat ini masih banyak orang yang membutuhkan pekerjaan. Namun kami percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Di dalam Tuhan pasti Tuhan akan campur tangan, sehingga tidak mustahil. Kami percaya suatu saat nanti semua anak-anak Tuhan mendapatkan pekerjaan, dan kami percaya Tuhan Kau memberkati masa depan mereka. Bagi anak-anak Tuhan yang merindukan pasangan hidup, tolong ya Allah, pertemukan mereka pasangan hidup yang seiman dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh membangun bahtera rumah tangga sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Allah, untuk para lansia di tempat ini yang rentan dengan virus. Kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan proteksi mereka, Tuhan lindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera, sehingga mereka Tuhan senantiasa merasakan campur tangan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan kuatkan iman semua mbah-mbah para lansia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ikut ambil bagian di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di gereja GITC Patian ini. Kami berdoa untuk para majelis, kami berdoa untuk para pengurus komisi, kami berdoa Tuhan untuk pengurus-pengurus kelompok, kami berdoa Tuhan untuk pengurus arisan, kami berdoa untuk panitia-panitia Natal. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terlibat di dalam multimedia, semua pekerja di tempat ini, baik poster maupun teknisi. Mari Tuhan, kiranya Kau memberkati kami semua, Engkau satukan kami semua, sehingga kami boleh melayani Tuhan dengan sepenuh hati, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami terus berdoa juga untuk program-program kami, terlebih untuk pembangunan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati segala sesuatunya, sehingga Tuhan turut campur tangan memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan, kami percaya Engkau akan menjadi dana yang kami butuhkan, dan suatu saat nanti Tuhan, pembangunan di tempat ini akan terus berjalan ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam situasi dan kondisi ini Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa meneguhkan, memberikan kekuatan iman kepada seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia,
semuanya Tuhan Kau kuatkan kami, sehingga kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Doa-doa kami pada pagi hari ini sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami yang terjadi. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghaturkan persembahan kita. Kita siapkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439. Bait pertama. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan ini. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami. Satu persatu apa yang menjadi kebutuhan kami telah Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Satu persatu apa yang menjadi pergumulan kami, Tuhan Engkau telah menolong. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Perkenankan pada pagi hari ini untuk mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami bersatu hati, kami mempersembahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga menjadikan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami. Oleh sebab itu Bapa, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk membawa ngelola persembahan ini. Berkati kehidupan mereka sehingga pelayanan-pelayanannya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan untuk kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Dari anak-anak balita sampai para lansia. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Aku bernyanyi
tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambilkan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 ya. Sekali lagi, Injil Yohanes 14 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita berdoa mohon berkat dan pimpinan Tuhan, supaya Tuhan memberkati kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti, mengimani, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari ini kami boleh memuji-muji nama Tuhan. Kami boleh mengungkapkan rasa syukur kami dengan memberikan persembahan kami. Kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami, dan kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat, kami percaya Tuhan mendengarkannya semuanya. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini tiba saatnya kami bersama-sama akan merenungkan firman Allah. Kami bersama-sama akan mendengarkan sabdamu. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati kami semua. Engkau urapi seluruh jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberikan hikmat untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami dimampukan untuk mengimani dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya Allah memakai hamba-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Dan kami semua yang duduk diam mendengarkannya Bapa, kami mengosongkan hati kami. Mari Tuhan Kau katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua, dan hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul peninggalan yang berharga dan abadi. Peninggalan yang berharga dan abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berpisah dengan orang yang hubungannya dekat dengan kita, kalau kita yang pergi, orang lain akan bertanya, kamu dibawain apa? Namun kalau kita yang ditinggalkan, maka orang lain juga akan berkata, kamu mendapat oleh-oleh apa? Atau kamu mendapatkan tinggalan apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merenungkan saat ini, adakah saudara yang pernah ditinggalkan oleh orang yang dekat dengan kita? Dan ketika kita ditinggalkan, adakah sesuatu yang berharga menurut kita yang ditinggalkan untuk kita? Mungkin kita pernah ditinggali harta, mungkin kita pernah ditinggali uang, mungkin kita pernah ditinggali kenang-kenangan atau cindera mata, apapun itu bentuknya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun itu saya percaya semua itu tidak bersifat abadi. Semua hanya bersifat sementara, semuanya bisa sirna, apapun yang kita terima dari orang yang dekat dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi kadang
Sekalipun sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang dekat kita itu tidak abadi, sesuatu itu hanya sementara, kadang gara-gara tinggalan itu orang sering bertengkar, orang sering iri hati, bahkan tidak sedikit Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang akan berusaha untuk mempertahankan apa yang ditinggalkan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, banyak orang ketika merenungkan tentang apa yang menjadi peninggalan dari orang yang dekat, selalu teringat, selalu terkenang, sekalipun itu mungkin harganya murah, namun nilainya sangat berarti. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, namun apapun itu bentuknya, ketika hati kita sedang mengalami kesedihan, ketika hati kita sedang tawar, ketika kita sedang mengalami gundah gulana, ketika hati kita sedang hampa, apa yang kita terima dari saudara kita tidak bisa mengubah hati kita. Saudara, oleh sebab itu, ketika Tuhan naik ke surga, Tuhan tidak meninggalkan harta dunia, Tuhan tidak meninggalkan uang. Namun apa yang Tuhan tinggalkan? Mari kita perhatikan di dalam ayat tadi. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Sekali lagi, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera ditinggalkan untuk murid-muridnya. Ditinggalkan untuk orang-orang percaya. Dan Tuhan mengatakan, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Tuhan tidak meninggalkan harta benda jasmani. Tuhan tidak meninggalkan uang. Namun yang Tuhan tinggalkan, damai sejahteraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan ayat ini selanjutnya, Tuhan mengatakan bahwa apa yang diberikan oleh dunia berbeda dengan apa yang Tuhan berikan. Di situ dikatakan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Orang ketika meninggalkan kita, mungkin akan memberikan kenang-kenangan, memberikan cindera mata, memberikan harta benda, memberikan uang, atau memberikan apapun yang itu sifatnya hanya sementara. Namun ketika Tuhan meninggalkan murid-muridnya, damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera ini abadi. Damai sejahtera ini tidak sementara. Damai sejahtera ini akan terus bertahan ketika kita terima. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu menjadi pertanyaannya adalah, damai sejahtera yang mana? Sehingga Tuhan mengatakan bahwa apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang diberikan oleh dunia. Banyak orang saat ini mencari damai sejahtera dengan caranya masing-masing. Namun belum tentu damai sejahteranya itu sama dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Orang-orang tidak beriman mungkin akan mengatakan, alah, hanya ditinggali damai sejahtera. Untuk apa itu damai sejahtera? Damai sejahtera tidak bisa tak rasakan dengan mulut saya. Damai sejahtera tidak bisa membuat perut saya kenyang. Damai sejahtera tidak bisa membuat lutut saya nyaman. Alangkah baiknya kalau saya ditinggali harta. Alangkah baiknya kalau saya ditinggali makanan yang nikmat. Alangkah baiknya kalau saya ditinggali alat transportasi. Sehingga lutut saya bisa berjalan dengan enak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bukan itu yang Tuhan tinggalkan. Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Yang tidak bisa dirasakan oleh mulut. Yang tidak bisa mengenyangkan perut. Tetapi damai sejahtera itu yang diberikan Tuhan kepada kita justru akan membuat hati kita ini nyaman dan tenang dimanapun kita berada. Nyaman dan tenang di dalam situasi dan kondisi apapun. Damai sejahtera ini sangat berguna bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera ini beda dengan damai sejahtera yang diberikan dunia. Mengapa? Karena damai sejahtera ini sumbernya dari Bapa. Kalau kita perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-33 di sana dikatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Jadi sumber damai sejahtera ini adalah dari Allah, bukan dari manusia, bukan dari dunia, bukan dari harta kita, namun dari Allah. Dan di dalam Yohanes pasal 14 tadi, ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa saya akan membacakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 26 maksud saya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Perhatikan di dalam ayat itu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa. Damai sejahtera yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan. Ini sumbernya dari Bapa. Bukan dari dunia. Bukan dari harta benda. Bukan dari hawa nafsu. Namun ini dari Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa yang diberikan Bapa kepada kita tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia. Sumbernya dari Bapa. Lalu siapa yang mengerjakannya? Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Mari kita perhatikan ya. Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, kita garis bawahi, damai sejahtera oleh Roh Kudus. Damai sejahtera sumbernya dari Bapa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka kalau kita perhatikan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat ke-16 dan 17 dikatakan seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain
supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Mari kita perhatikan baik-baik. Damai sejahtera tadi sumbernya dari Bapa, diberikan kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus, dan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kita. Maka damai sejahtera itu akan memberikan ketenangan di dalam hati setiap orang yang menerima Roh Kudus itu. Dan Tuhan mengatakan bahwa yang dikasih Tuhan Yesus Kristus di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Lebih baik Tuhan Yesus pergi. Tuhan Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus itu diberikan kepada kita menurut ayat ini. Dan Roh Kudus itulah yang mengerjakan damai sejahtera di dalam hati kita. Sekali lagi, yang Tuhan tinggalkan adalah damai sejahtera yang sumbernya dari Bapa, yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lalu bagaimana sifat damai sejahtera ini? Sifat damai sejahtera ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat, yang ketujuh mengatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya, damai sejahtera itu tidak bisa kita ukur dengan akal kita. Kalau kita merenungkan firman Tuhan tadi, damai sejahteraku itu artinya damai sejahtera yang dimiliki Tuhan. Atau damai sejahtera yang mana Tuhan benar-benar sudah mengalaminya. Kalau kita merenungkan perjalanan Tuhan Yesus, ketika dia menebus dosa kita, dia harus menderita di kayu salib. Mari kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia ditangkap, lalu dia dianiaya, tidak sedikit pun di sana dia gentar. Dia tetap tenang, dia tetap diam. Kenapa? Karena Tuhan memiliki damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Sekalipun pada waktu itu, situasi dan kondisi yang dia alami, situasinya mencekam, situasinya penuh dengan penderitaan. Namun, Tuhan tetap mengalami damai sejahtera. Bahkan ketika dia memikul salib, dia harus diarak menuju ke Golgota. Di sana Tuhan tetap mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahteranya itu sumbernya dari Bapa. Dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada dalam hati. Sehingga damai sejahtera itu tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada. Sekalipun mencekam, sekalipun mengkhawatirkan, menakutkan, damai sejahtera itu tetap Tuhan alami. Dan damai sejahtera yang dialami Tuhan itu, menurut ayat ini Tuhan katakan, damai sejahteraku, kutinggalkan bagimu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan memperhatikan kita sedemikian rupa.
Tuhan memang tidak meninggalkan harta duniawi mungkin untuk kita. Tuhan tidak meninggalkan uang. Tuhan tidak meninggalkan kendaraan. Namun Tuhan meninggalkan damai sejahtera. Dan damai sejahtera saat ini dibutuhkan oleh setiap orang. Banyak orang butuhkan damai sejahtera. Mungkin ketika hidup kita nyaman, uang kita banyak, kita akan mengatakan, oh saya damai sejahtera. Ayem tentrem, damai sejahtera dalam hati saya. Dan akan saya sampaikan sejujurnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan. Seandainya saat ini, salah satu keluarga kita yang sudah dinyatakan positif kena virus, apakah uangmu itu akan memberikan damai sejahtera? Apakah hartamu itu akan memberikan damai sejahtera? Tidak. Yang bisa memberikan damai sejahtera adalah Bapa. Dan damai sejahtera itu ditinggalkan Tuhan untuk kita. Dan dikerjakan di dalam Roh Kudus. Dan sifatnya abadi, melampaui segala akal. Jadi ketika kita merenungkan damai sejahtera yang Tuhan berikan, jangan engkau ukur dengan uangmu. Jangan engkau ukur dengan hartamu. Jangan engkau ukur dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kita, ini lebih besar dari semua yang ada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pertanyaan kita saat ini, bagaimana kita bisa mengalami damai sejahtera itu? Kita akan bisa mengalami damai sejahtera itu. Pertama, kalau kita percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Yang kedua, kalau kita mau menyerahkan totalitas hidup kita, hati kita, sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yang ketiga, kalau kita mau menyingkirkan segala sesuatu yang menakutkan kita, yang mengkhawatirkan kita, yang menyedihkan kita, dan semua ada dalam hati kita ini dikuasai oleh Roh Kudus, maka damai sejahtera itu akan kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita bertanya, bagaimana caranya supaya Roh Kudus yang mengerjakan damai sejahtera di dalam hati ini bisa masuk di dalam hati kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-14, pasal yang ke-19, ayat 2 sampai 6 dikatakan seperti ini. Mari saya bacakan ya. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2 sampai 6. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini yang pertama adalah bagaimana supaya Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita. Orang itu harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, orang itu harus dibaptis
dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika orang sudah melewati dua hal ini, percaya dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu akan dikaruniakan kepada kita, masuk di dalam hati kita, dan Roh Kudus itu akan mengerjakan damai sejahtera milik Tuhan Yesus, damai sejahtera yang sumbernya dari Allah, damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Sehingga orang yang percaya sungguh-sungguh kepada karya Roh Kudus, sekalipun hidupnya penuh dengan pergumulan, sekalipun hidupnya penuh dengan penderitaan, bahkan sekalipun gak punya apa-apa, dia akan tetap mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini ada yang bertanya, Pak, saya sudah percaya, saya sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, namun saya masih ragu, apakah ada Roh Kudus dalam hati saya? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mintalah dengan iman dan yakini itu. Ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat 13 mengatakan seperti ini. Mari kita perhatikan ya. Lukas pasal 11 ayat yang ke-13. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ketika kita sudah percaya, lalu kita dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dan kita meminta kepada Bapa, maka Roh Kudus itu akan diberikan dalam hati kita. Dan ketika Roh Kudus itu diberikan dalam hati kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus ini akan mengerjakan damai sejahtera di dalam hati kita. Karena Roh Kudus akan terus bekerja, memberikan pertolongan, memberikan pelindungan kepada kita. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera dimanapun kita berada. Situasi dunia boleh mencekam, bumi boleh bergelora. Namun kalau kita percaya ada Roh Kudus dalam hati kita, maka damai sejahtera akan kita alami. Jangan mengandalkan akal kita, jangan mengandalkan harta kita, jangan mengandalkan kekuatan kita. Yakini, hatiku ada Roh Kudus. Aku percaya Roh Kudus bekerja dalam hatiku, memberikan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera itu akan lebih bermanfaat dibanding harta kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Dialah sumber damai sejahtera. Jangan mencari damai sejahtera di tempat lain. Jangan mencari damai sejahtera dengan berlindung pada harta kita. Jangan mencari damai sejahtera kepada orang pintar. Jangan mencari damai sejahtera di dunia. Namun carilah damai sejahtera itu dalam Yesus. Karena hanya Yesuslah yang memiliki damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera itu telah ditinggalkan untuk kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Tuhan naik ke surga, namun Tuhan tetap mempedulikan kita. Roh penghibur, Roh penolong, Roh Kudus diberikan menyertai kita senantiasa, diam di dalam hati kita dan mengerjakan damai sejahtera di dalam hati kita. Kalau saat ini di antara saudara mungkin ada yang merasakan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ingatlah baik-baik. Di dalam hatimu ada Roh Kudus. Ketika engkau percaya, ketika engkau dibaptis, ketika engkau meminta kepada Bapa, Roh Kudus bekerja memberikan damai sejahtera. Apapun yang terjadi, jangan gelisah.
Roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Roh yang ada di dalam kita akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Jangan tawar hati, jangan menyerah. Terus hadapi semua yang terjadi dalam hidup ini. Bersandar dengan Tuhan. Niscaya Tuhan akan menolong kita. Niscaya Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Dan kita semua akan mengalami damai sejahtera. Haleluya. Saya akan berdoa untuk panjenengan. Namun sebelumnya saya akan mengajak menyembah Tuhan dengan pujian. Kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, ku cari damai, hanya ku dapat dalam amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghibur, amin. Tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku dalam lembah gelap. Dengan iman katakan, sama Dia ikut tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Oh, kami percaya Tuhan Yesus jawaban hidupku. Percayalah saudara, Tuhan sanggup memberikan damai di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus, amin. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghibur, seorang pun dapat menolong, amin. Hanya dengan iman katakan, hidupku bersama Dia, bersama Dia hadir. Katakan dengan iman dalam lembah, dengan penuh keyakinan katakan di hatimu, Dia ikut walau hidup penuh tantangan. Oh, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban. Sekali lagi, bersama Dia, Dia hadir. Percayalah saudara, Tuhan akan memberikan damai dalam hatimu. Bersama Dia loh, Tuhan tidak akan membiarkan engkau sendirian. Tak satu pun dapat menghiburku, seorang pun dapat menolong. Kami percaya Yesus Bapa, katakan hanya Yesus, hanya Yesus jawaban.
dengan penuh iman. Katakan sekali lagi, hanya Yesus. Hanya Yesus jawaban hidup. Kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, dunia tidak bisa memberi kami damai. Tidak ada orang yang bisa memberi damai sejahtera seperti yang Bapa berikan kepada kami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang sumbernya dari Allah Bapa, yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kami. Sehingga di dalam situasi dan kondisi apapun yang terjadi saat ini, bersama Yesus, bersama Tuhan, kami akan tetap damai sejahtera Bapa. Dengan damai sejahtera itu kami akan bisa melewati semua tantangan hidup. Kami bisa melewati semua kesulitan. Kami bisa melewati semua pergumulan-pergumulan dalam hidup kami. Karena Tuhan, Engkaulah yang memberikan damai dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, ketika damai itu Engkau berikan kepada kami, tidak ada satu orang pun bisa merampas. Karena Roh Kudus memproteksi kami. Tuhan melindungi kami. Sehingga di dalam hidup ini, kami akan tetap mengalami damai sejahtera yang bersama Engkau Tuhan. Bapa, kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami akan terus setia kepada Tuhan. Kami akan terus mengikut Engkau sampai akhir hayat kami. Sekalipun dalam hidup ini bertubi-tubi, berkali-kali kami harus mengalami kesulitan, kami harus mengalami tantangan, kami harus mengalami pencobaan. Namun kami percaya tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami, sehingga kami senantiasa diberikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan pelihara kehidupan jemaat-Mu tempat ini. Roh kesetiaan senantiasa Tuhan taruh di dalam hati mereka, sehingga jemaat Tuhan senantiasa setia kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Firman memberkati kami, Firman mengingatkan kami, supaya dalam situasi dan kondisi yang terjadi, kami tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, supaya damai sejahtera tinggal di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari Bapa, Engkau berkati kehidupan jemaat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan Kau melihat ada saudara-saudara kami, ada jemaat-Mu yang sedang gelisah, yang sedang tawar hati, yang mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, mengalami kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan singkirkan dari hatinya. Sehingga semua jemaat Tuhan, tidak ada satupun yang tawar hati, tidak ada satupun yang kecewa dengan Tuhan, tidak ada satupun yang takut dan khawatir, karena Roh Tuhan yang tinggal di dalam hati kami akan menolong kami, memberi kekuatan dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita, dan jemaat kami mohon untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk pengumuman bisa dilihat di WA Group ibadah online gereja kita. Dan pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang memperingati hari ulang tahunnya, yaitu untuk adik Christian, untuk Bapak Subianto, untuk adik Asa Salva, untuk Bapak Dwi Imam Wahyudi, dan Saudara Elsa Dewo, dan untuk Ibu Maria Endang.
Kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita ini. Mari bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan tidak pernah meninggalkan dan meninggalkan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersatu hati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang memperingati ulang tahunnya. Yaitu kami berdoa ya Tuhan, untuk adik Christian, untuk Bapak Subianto, untuk adik Asa Salvaa, untuk Bapak Dwi Imam Wahyudi, untuk Saudara El Sadewo TB, untuk Ibu Maria Endang. Bapa, kami berdoa, kiranya Tuhan senantiasa memberkati keenam anak-anak-Mu ini Bapa. Marilah Tuhan, segala sesuatu yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Engkau akan memberikan pertolongan Bapa. Kiranya dengan bertambahnya usia ini, Tuhan tambahkan kekuatan iman kepada mereka. Tuhan tambahkan kekuatan dan kesehatan di dalam tubuh mereka. Dan kiranya kasih karunia senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupannya. Berkati studi anak-anak-Mu yang masih studi. Berkati rumah tangga anak-anak-Mu yang sudah berumah tangga. Berkati pekerjaan mereka. Berkati Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan mereka. Cita-cita mereka, Tuhan Kau yang akan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya pemeliharaan Tuhan akan terus mereka alami di sepanjang kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau akan senantiasa pelihara mereka. Berikan sukacita, berikan damai sejahtera surgawi ada di dalam kehidupan mereka, ada di dalam keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat ilahi kiranya senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan keenam saudara kami ini. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu jangan sekali-kali menjauh dari Tuhan. Jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Karena damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita senantiasa harus setia kepada Tuhan Yesus. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita pujikan dengan pujian nomor 375. Saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, mau ikut Yesus selama-lamanya. Sekali lagi, saya mau ikut Yesus. Ikut Yesus selama-lamanya. Meskipun saya susah
Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita. Kami undang jemaat semuanya untuk bangkit berdiri. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat ilahi melindungi dan menyertai engkau dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kita pujikan nomor 408. Di dalam tubuh ini oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia bantu, diberi damai surgawi, asal dibantu teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka dipakainya untuk kebaikanku. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.